Jadi si Neng tuh ngeliat sosok gitu kan. Tapi gue gak lihat bro waktu itu. Dia lihat gitu. Karena memang kan dia mau, karena dia kan memang cucunya kayak besar ya. Udah banyak pagernya lah ya. Gue bilang loh kan Neng, Akang gak lihat. Kau gak ngerasa juga? Enggak, kau gak ngerasa. Itu kau katanya di depan gede gitu. Begitu dipegang kayak ada setupnya bro. Lihat gitu kan gue. Terus mata gue langsung, bukan mata ini ya, bukan mata kasar ya, cuman karena mata batinnya kebuka jadi mata kasar seakan-akan ngelihat. Padahal kan intinya ya sebenarnya ngelihat bukan mata kasar, mata hati kan. Kaget gue bro. Kok kayak ini ya, kayak orang-orang pakaiannya tuh pakaian prajurit tapi zaman dulu gitu. Kok nggak ada suara gesekan daun gitu kan? Kok nggak ada suara burung? Ini masih jam 10-an loh gitu kan. Gue udah ngedek nih gak enak. Tinggal logika gue nih, ini dari 5 ke 4 berapa jam nih? Karena biasanya akan berpengaruh dengan waktu. Kalau kita udah masuk ke dalam Halimun Salak tadi. Halimun Salak ini kabut, cuman kabutnya beda gitu. Kenapa dia disebut Halimunan lah atau Halimun? Intinya terkenal lah, gua rasa orang Gunung Salak tahu lah yang namanya Halimun Salak. Ini kabut beda, kabut biasa tapi seperti udah memiliki energi mistis yang kuat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Andit Nugraha. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bertandang nih ya ke rumah dari Bang Arya Sena. Nah teman-teman semua pasti penasaran ataupun mungkin sudah tahu sama Bang Arya Sena karena beliau ini udah malang melintang di kancah dunia horor ya Bang ya. Seperti itu lah ya. Oke, kali ini tim dari Tidur Misteri berkesempatan untuk mewawancarai beliau yang mana beliau ini pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak yang bertempat di perbatasan Sukabumi dan Bogor. Nah, sebelum itu kita langsung aja sapa Bang Aryanya. Bang Arya, sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang, lihat panas banget ya? Karena ada Jakarta. Kesibukan apa nih sekarang Bang Arya? Apa ya? Nulis, terus nunggu ini ya, nunggu syuting layar lebar jalan. Wah, mudah-mudahan lancar loh ini. Amin, 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 amin. Doa terbaik. Amin. Oke, penasaran dengan cerita Bang Arya yang akan disampaikan. Podcast Tidur Misteri, tetap di Tidur Misteri. Oke Bang Arya, bisa diceritakan nggak itu awal mulanya sampai menjadi teror buat Bang Arya sendiri ketika pendakian gunung gitu? Ya dibilang teror sih nggak bro ya, karena naik gunung itu merupakan hobi gue ya. Dan ketemu setan ataupun makhluk halus yang mungkin buat sebagian orang nonsen, buat gue itu biasa. Ketemu setan alhamdulillah, nggak ketemu setan wah syukurillah. Dalam artian kita ini pendaki nggak ada urusan sama itu. Jadi waktu itu nggak ada lah kita punya niatan atau punya pikiran di gini itu bakal naik-naik aja lah ya. Jadi awalnya tuh juga naik sama Mojang Bandung ya. Kita Bandung lah, Mojang Bandung. Jadi karena dia tinggal di Bandung, otomatis gua tuh dari Jakarta Bandung dulu bro. Ya ini dari rumah ini. Sebelumnya memang pendakian ini udah direncanakan karena kan dia kerja. Jadi rencanakan dulu. Waktu itu masih sistemnya SMS sama inbox Facebook ya. Iya. Rencanakan dengan matang. Setelah dapat hari hanya, gue lupa ya untuk tanggal. Kalau bulan, kalau nggak salah tuh Desember lah. Bulan Desember ya, 2009. Setelah udah fix janji sama si Neng, gue ke Bandung loh. Dari sini gue ke Kampung Rambutan, tapi nanti turunnya di Pasar Rebo. Dari Pasar Rebo gue naik bus jurusan Garut ataupun Bandung, yang penting dia keluar di pintu tol Padalarang. Karena kalau nggak keluar di situ gue agak jauh nanti ke tempat si Neng, soalnya si Neng ini kan di Cimarem. Oh gitu. Udah
ada lah mungkin sejam nunggu tuh dapat kalau nggak salah selalu juga nama bisnya yang jurusan Garut. Ya tuh bis jalan kira-kira 1 jam kurang lebih seingat gue ya, kalau salah mohon maaf. Sampailah kita ke Padalarang. Waktu itu gue SMS-in, Neng, akang teh udah di tol. Neng teh di mana? Neng di kosan Kang gitu kan, taruh kata ya, gue masih ingat. Terus akang teh ke kosan apa Neng teh? Akang ke sini dulu lah katanya. Nggak mati, wah ngarep nih. Iya. Dah, gue naik angkot tuh ke Cimarewe. Dari Cimarewe sambung lagi yang ke Batu Jajar. Karena dari Cimarewe sih Neng teh sekitar 1 kilo kos-kosannya. Jadi gue harus naik angkot lagi. Kalau jalan sebenarnya bisa, cuman males. Banyak orang lewat pasar kan. Singkat kata sampai ke kosan, ngobrol-ngobrol, selesai kita ngobrol-ngobrol persiapan, kita balik lagi ke jalan raya naik angkot ke Cimarewe, terus balik lagi ke Padalarang. Di sini kita nunggu bus. Nah di Padalarang itu kita nunggu bus Bandung Sukabumi. Kalau nggak salah MGI apa lah busnya tuh. Bandung Sukabumi tuh. Dapat bus, udah naik untuk. Gua nggak tahu lah berapa jam deh Padalarang sampai ke Sukabumi. Yang jelas dari Bandung itu sekitar jam 2 masuk Sukabumi itu karena ada kemacetan kalau nggak salah ya di daerah Cianjur. Itu menjelang maghrib bro. Menjelang maghrib. Apa sih nama terminal Sukabumi itu? Yang di tengah-tengah kota itu yang habis pertigaan. Terminal itulah ya, gue lupa namanya. Di situ istirahat sebentar, kita makan, terus lanjut lagi angkot yang jurusan ke Cimelati. Itu nggak tahu lah gua naik angkot apa naik 3/4 lah, gua lupa lah ya. Intinya kita sampai Cimelati itu udah sekitar jam 8 malam. Nah Cimelati kita istirahat lagi, makan. Waktu itu dia makan sate kambing. Selesai makan, belanja untuk logistik, terus kita mengarah ke Cimelati kan. Nah di Cimelati ini ada 2 opsi waktu itu si Neng, mau naik ojek apa mau jalan kaki. Nah si Neng deh karena emang dia pendaki, jalan dulu lah kan katanya gitu kan. Deket gak sih? Ya namanya pendaki nggak bakal, walaupun jauh nggak bakal bilang jauh, enggak. Deket dan serokokan, tapi nggak bisa dalam hati gitu. Si Neng waktu ya karena memang momentumnya ya, waktu itu dia lagi proses 2009 itu akhir gue lagi proses apa ya, pisah panjang lah dalam artian dibilang berumah tangga tapi statusnya nggak serumah, memang lagi proses inilah perceraian lah ya. Jadi momentumnya waktu itu yang dinikmatin, sebut aja Nengis ya namanya, Nengis. Wow, bisa sebut nama asli. Nah jalan tuh dari Cimelati kita mengarah ke apa namanya, ke atas deh, perkebunan itu. Nanti di jalan itu kita gue sempet beli cilok, terus jalan lagi. Intinya sepanjang perjalanan sampai ke perkebunan di Cimelati itu, di apa sih namanya, di Cimelati lah di atasnya. Dulu kan belum ada posnya ya, ada pos pendakian. Sampai perkebunan itu sekitar jam 10 malam. Udah istirahat, gue tanya, Neng lanjut apa gimana? Ya udah Kang, cari tempat dulu istirahat. Dari perkebunan jalan tuh kita ke Hutan Damar bro. Dari istirahat di Hutan Damar. Akhirnya karena emang kita udah capek jalan, malam itu di Hutan Damar kita buka bivak doang bro. Bivak doang. Dari alat itu? Bukan dari ini, yang dari Lesit. Karena memang gue kalau naik sama si Neng nggak pernah bawa tenda. Nggak pernah bawa tenda. Cuman bawa playset sama matras. Sampai sekarang gue kalau naik nggak pernah bawa tenda. Tenda gue tuh jadi bisa gue kantongin playset. Arsan banget ya. Oke lanjut Kang. Nah selama di Hutan Damar ini ya gangguan kecil ada lah ya. Dalam artian
kayak suara orang langka, terus kayak semacam kunang-kunang gitu, banyak sekitar kita. Tapi buat kita itu sesuatu yang biasa aja lah. Karena kita sebagai pendaki tahu yang namanya ke gunung itu emang tempatnya mereka. Masalah orang ada yang pernah ngelihat atau ada yang belum pernah melihat, itu masing-masing aja pribadi gitu ya. Nah ini gue berbicara tentang pengalaman. Jadi selama di hutan Damar semalaman itu ya suara-suara kayak orang langka, orang ketawa, itu sepanjang malam kayaknya ada bro. Ada. Cuman ya gue sama Sineng ini karena emang sama-sama pendaki. Kebetulan Sineng juga dulu kan SMA-nya dia pecinta alam. Jadi udah biasa aja mas. Karena kita lebih asik berdua-dua di saat itu gitu. Dalam artian di sini berdua-dua bukan untuk melakukan sesuatu yang aneh ya. Karena ngapain sih yang aneh-aneh di gunung, ada hotel kok kan gitu. Intinya kita menikmati saat kebersamaan kita aja. Wah. Sampai pagi sekitar jam 4:30 kita udah siap-siap kan. Dulu di jalur lama tuh ada pipa bocor kalau lu tahu, Cemlati. Pipa besi yang dibocorin, nah kita ngambil air di situ. Si air karena memang di atas gua khawatir, walaupun saat itu musim hujan, cuman gua khawatir penampungan airnya bocor lah atau apa. Di atas kan ada bak ya. Dulu di puncak Salak tuh ada gubuk untuk makam atau makom sama gubuk untuk peziarah. Nah di situ dulu ada bak airnya. Cuman gue khawatir bak airnya bocor atau apa. Yang jelas gue antisipasi aja isi air di situ. Saya masak, makan, semua perbekalan udah dan peralatan itu udah siap. Kita mau langkah. Jadi dari hutan Damar nanti kita lurus belok ke kiri. Nah, jalannya tipis bro dulu ya, nggak kayak sekarang sorok lebar. Sekarang dulu tipis. Belok ke kanan masuk ke hutan-hutan yang modelnya kayak Lamtoro itu. Masuk hutan Lamtoro dia datar, ketemu lagi nanti pertigaan yang ke kanan itu ngikutin pipa. Sementara kita ambil yang kiri terus. Nah dari sini nanti mau sampai ke pos 2 itu dia udah mulai naik parah bro, udah mulai parah naik. Sampai nanti kita ketemu pertigaan lagi. Kalau yang ke kanan terus turun ke lembah sumber air yang dari pipa, kita ambil yang ke kiri untuk sampai ke pos 2. Nah dari situ sampai ke pos 2 kira-kira cuma 10 menit. Pos 2 kita istirahat, lanjut lagi jalan. 2 ke 3 cuman selangkah lah bro, ya cuman 10 menit lah. Pos 2 pos juga deket banget di Gunung Salak kalau Jembat. Nah di sini waktu itu airnya udah nggak ada 2009. Pipa airnya udah kering ya? Udah bocor tuh. Lewat pos 3 ke 4 ini kan paling lama bro. Nah di sini hujan terus bro. Jadi niatnya hari itu gua tektok, tapi karena ini hujan deras gua nggak tahu deh ya. Karena waktu itu sampai pos 3 udah jam 8-an kalau nggak salah, jam 8 atau jam 9 lah kalau dia. Karena sepanjang perjalanan yang udah deras, gue sih mikir kayaknya nggak kena nih. Soalnya 3 ke 4 paling jauh bro di Gunung Salak tuh paling jauh. Wah kita ngebelah hujan tuh. Kira-kira 2 jam sampai kita ke pos 4. 2 jam gitu ya? Iya 2 jam atau lebih lah karena kita naik dalam kondisi hujan terus. Waktu naik ini sebenarnya udah ada perasaan nggak enak, cuman lagi-lagi kita sebagai pendaki nggak ada urusan sama setan. Yang paling penting kita persiapan. Di saat kita mendaki hujan, kita punya jas hujan. Di saat pakaian kita basah, kita punya pakaian cadangan. Dan kita punya logistik untuk mengisi karbohidrat kita. Jadi dalam artian apapun situasi dan kondisinya, selama kita siap dengan alat-alat, dengan perbekalan, juga dengan logistik, itu no problem. Udah terus gue jalan tuh. Dari 3 ke 4 2 jam itu sekitar sampai pos 4 tuh sekitar jam 12 lah ya kurang lebihnya. Terus lanjut lagi dari 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, terus puncak. Singkat aja ya, soalnya kalau gue ceritain detailnya nggak kelar-kelar ya. Nah kalau gue ceritain di jalur dari 4 sampai ke puncak panjang banget ya. Intinya sepanjang jalan itu sampai menjelang puncak kita dihajar hujan. Ya menjelang puncak aja tuh dia baru reda hujan. Kita sampai puncak itu sore sekitar jam 4 ya. Jam 4 sore ya. Jadi udah nggak mungkin lah untuk turun lagi.
Tambah kita juga capek karena fisik kita 2 kali bekerja ya. Satu, menghadapi kondisi medan yang memang berat, Gunung Salak itu. Kedua, cuacanya nggak mendukung sama sekali. Jadi tubuh kita dipaksa ekstra waktu bekerja. Nah, jadi ketika sampai puncak capek lah. Tapi kita udah punya flashit kan ya. Enak. Ya sampai puncak tuh ada satu tenda kalau nggak salah. Ya awalnya mereka cuek bro. Cuman karena di samping gua nih ada gadis cantik, Sineng di sini. Jadi pada inilah, pada over lah ya, ada caper gitu. Ngobrol. Sempet nawarin tuh. Udah Kang, di sini aja di tenda kita. Cuman yang ditawarin Sinengnya doang, bukan gua. Gua seperti orang, gue seperti apa? Enak aja. Tapi Sineng nggak mau. Tapi anak-anak itu baik. Kalau saya itu anak Bandung. Gue lupa nama-namanya. Kebetulan Sineng sama dari Bandung ya. Karena memang kita peralatannya itu minim, tetapi keterampilan kita nggak minim. Jadi waktu itu gue langsung lihat tuh pondokan para peziarah atau di deket petilasannya yang salah. Nah, belajar dari pengalaman. Ini entah semua orang sama atau tidak sama gue nggak ngerti ya. Yang jelas ini pengalaman gue. Kalau kita bermalam di sekitaran petilasan yang salah, deket-deket gitu ya, baik di dalam pondokannya ataupun kita bikin bivak, itu seperti ada hawa tertentu yang bikin kita hangat bro. Ini pengalaman gue ya. Gue nggak tahu orang lain sama apa nggak, tapi ini pengalaman. Jadi pada saat itu gue bilang sama Neng, kebetulan si Neng juga kan tajam matanya, namanya dia teh udah banyak pagernya, temboknya gitu. Gua nggak ngerti dah. Namanya cucuknya besar, gua nggak bisa sebut namanya siapa. Jadi dia juga tajam matanya tuh, terus ngomong, oh Kang, enakan di situ kayaknya anget. Dalam hati gua, oh sama. Iya Neng, emang anget di situ. Yaudah gimana? Udahlah kita di pondokannya aja. Udah tuh. Sore itu kita putuskan untuk di pondokan karena memang peralatan kita seadanya dan lesit yang mau kita pakai itu untuk selimut rencananya itu basah bro. Jadi waktu itu cuman gue pakai buat ini aja, penutup angin. Gue bikin dulu buat penutup angin. Dan kita dipinjemin matras sama anak-anak ini. Karena karena kan gue sebelumnya cuma bawa matras kecil tuh satu. Tanahnya kan agak becek, jadi kebetulan dipinjemin satu matras. Jadi ada 2 matras. Terus di samping makam yang Salak memang sebenarnya udah hangat, tapi gue pengen bikin perapian. Masa karena kalau ngadepin dingin itu yang nomor 1 perut harus terisi bro. Nggak boleh kosong. Ya jadi kita naik gunung tuh jangan sekedar naik, tapi harus tahu lah ya. Cerita horor pun jangan cuma cerita horor, tapi harus ada selipan ilmunya. Jadi di gunung itu yang membunuh itu bukan dingin tapi angin. Jadi kita harus hindari diri dari angin. Setelah kita terhindar dari angin, kita harus isi perut kita dengan makanan. Karena apa? Metabolisme tubuh kita jadi bekerja. Kemampuan tubuh beradaptasi dengan suhu yang ekstrim itu bisa terjaga. Tapi kalau perut kosong, tubuh tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, sehingga kemungkinan besar kita terserang dengan hipotermia ataupun hipoksia itu sangat terbuka sekali. Mengobati itu jauh lebih sulit dibandingin kita mencegah. Karena prinsip gua kalau naik gunung lebih baik. Karena mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Ya udah, setelah udah kenyang, api unggun udah jadi, sempat ngobrol-ngobrol ya sama anak Bandung yang di depan kita. Udah, mereka istirahat, gue juga istirahat, capek ya udah. Karena kita percis di depan gue percis nih ya. Gue gini kan, manjang gini kan. Nah, gue masih naik sebelah sini. Jadi kita ngadepin makamnya tuh yang salah. Duduk. Nah, kira-kira lepas sisa, si Neng kan matanya tajam. Gue waktu itu gue belum berasa gue. Cuman berasa di sini teh anget gitu aja. Si Neng, siapa? Gitu. Si Neng nih. Dan si Neng itu memang tahu gue juga. Jadi istilahnya dia pasti cerita, ngelihat apapun di gunung dia pasti cerita. Dan kalau naik sama gue memang gue sarankan seperti itu.
Daripada nanggung takut sendirian, mending cerita mau lihat apa kek. Iya. Kamu itu siapa gitu kan? Apaan sih Neng? Akang nggak lihat gitu kan? Enggak, akang nggak ngerasa, enggak. Tukang di depan gede, tinggi, hitam mata dia gitu kan. Terus nggak ganggu nggak? Jadi si Neng teh ngeliat sosok gitu kan. Tapi gue gak lihat dulu pada waktu itu. Dia lihat gitu. Karena memang kan dia mau, karena dia kan memang cucunya Kiai besar ya. Udah banyak pagernya lah ya. Gue bilang kan Neng, akang nggak lihat. Akang nggak ngerasa juga. Enggak, akang nggak ngerasa. Itu kang katanya di depan gede gitu. Gue liatin, gue merotot gitu, gue merem. Enggak, emang bukan bagian gue ngeliat kali bro ya. Karena sejatinya walaupun kita satu perjalanan, satu waktu yang sama, kalau emang bukan bagian kita untuk ngeliat, ya nggak bakal Susah sih maknya. tetap nggak bisa kan. Walaupun gue banyak banget punya pengalaman mistis gitu, tapi pada waktu itu gue nggak ngeliat. Sambil gue bilang enggak Neng, nggak lihat. Akang nggak lihat. Ih, akang mah gitu kan katanya. Terus dia ngomong, itu Kang di depan. Sekarang dia di depan pintu gitu kan. Jadi kan di Gubuk Seng itu ada pintu ya. Iya. Kira-kira setengah jam dia pindah tuh ke depan pintu kan sini. Dan dia itu nutupin angin. Sosok ini nutupin angin. Jadi si sosok ini duduk ngadepin kita, tapi tangannya begini nih, ngerangkul si gubuk gitu. Dipeluk jadi si gubuk itu karena dia tinggi besar. Jadi kena tuh si Gubuk Seng dipeluk. Dan ketika dipeluk gitu, kita benar-benar nggak ngerasa dingin bro. Padahal di luar itu gue lihat pohon itu ketika angin goyang-goyang kencang. Tapi di dalam Gubuk Seng itu nggak ada angin, nggak ada rasa dingin. Tapi saat itu gue belum melihat apa-apa. Hanya ngerasa, nih emang ada sesuatu gitu. Karena aneh nih, kok angin segini gede, kalau kita keluar gubuk itu dingin banget, tapi di dalam gubuk itu nggak ada rasa dingin, nggak ada angin gitu ya. Cuma ngerasa aneh itu doang. Dan karena memang tidak mengganggu, justru malah membantu, ya udah, gue punya adab dong. Karena gue nggak tahu ini siapa, nggak kelihatan juga sama mata gue gitu kan, baik mata batin maupun mata zohir, gue zone aja, zone baik sama dia, husnuzon. Udah, assalamualaikum ya ahlal gaib, makhluk Allah siapapun engkau, dari bangsa apapun engkau, terima kasih atas bantuannya, kirimkanlah Al-Fatihah sama selawat. Selesai gue kirimkan Al-Fatihah sama selawat. Udah ngantuk tuh kita. Sebelum tidur gue tanya, Neng masih ada? Masih Kang. Itu ngejagain pintu sama gubuk. Kamu nggak takut? Enggak, ini mah nggak nakutin gitu kan. Gue cuma mikir gini waktu itu, apa karena dia cucu Kiai gede? Jadi si makhluknya kenal sama kakeknya. Jadi takut gitulah, malah ngelindungin pikiran gue dulu kayak gitu doang. Karena gue yakin orang se-Indonesia kenal gitu sama kakeknya gitu kan. Jadi apa karena dia cucunya beliau gitu kan. Tapi udah, alhamdulillah kita nggak kedinginan ya. Waktu itu pakaian ganti juga sebagian ada yang basah bro, karena plastiknya bocor. Dan kita nggak ngerasa dingin sama sekali. Ya kita anggap dia sebuah keberuntungan lah ya. Udah Neng tidur gitu. Tidur tuh. Tidur si Neng di sebelah sini. Intinya kita tidur dempet-dempetan lah ya. Pasti tuh dempet-dempetan. Iya pastilah, lumayan kan. Sleeping bag-nya iya. Mereka alami lagi. Pas lagi tidur itu nggak tahu berapa lama gue dipukul-pukul mesin bro. Pukul-pukul. Kang bangun Kang bangun. Gue udah tidur nyenyak banget bro. Sampai gue tuh waktu dipukul-pukul sama dia rasanya ngimpi dipukul-pukul sama orang gitu kan. Kaget, nanar, ngumpulin nyawa dulu. Kenapa Neng? Kang, denger nggak gitu kan? Ya apaan? Dipegang gue sebenernya. Begitu dipegang kayak ada setupnya bro. Belit gitu kan gue. Terus mata gue langsung, bukan mata ini ya, bukan mata kasar ya, cuman karena
mata batinnya kebuka, jadi mata kasar seakan-akan ngelihat, padahal kan intinya sebenarnya yang ngelihat bukan mata kasar, mata hati kan. Kaget gue bro, kok kayak ini ya, kayak orang-orang pakaiannya tuh pakaian prajurit tapi zaman dulu gitu. Pakaian prajurit. Iya, pakaian prajurit. Ada sekitar 4 atau 5 orang lah. Itu ada di atas tuh, gue lihat banget. Gue bilang, siapa nih? Tahu gitu kata sini gitu. Akang lihat, gara-gara kamu pegang nih jadi ngeliat, gue bilang kayak gitu kan. Jadi gue nyetrum lah sama dia gitu. Ya. Nah, gue ingat banget, itu ada sosok keren banget bro. Keren. Tinggi, mungkin 180 tingginya. Dia pakai gelang-gelang di sini. Iya. Dia nggak pakai mahkota nggak, gelang-gelang. Kalau dilihat dari penampilannya ini pembesar kerajaan, tapi bukan raja. Yang jelas entah sepupu raja gitu, entah adik raja, pokoknya dia masih ada kerabat dengan pembesar kerajaan. Itu wibawanya gila banget tuh. Jadi gue lihat si tokoh ini, gue nggak tahu siapa ya, nggak tahu. Itu wibawanya gila banget. Dia mandang kita senyum, senyum. Terus di Gunung Salak itu yang gue ingat, setelah ada beliau ini, Degung Sunda tahu kan ya? Lo orang Sunda pasti tahu lah Degung Sunda ya. Itu ada di alunan Degung Sunda itu pelan kedengeran tuh, lapat-lapat tuh kehadiran dia ini ya. Sambil dengerin Degung Sunda ini, gue nanti akan tahu siapa dari Seneng nih kasih tahu, karena bukan gue yang dikasih tahu gitu. Kata Seneng, ini kan masih kerabatanu yang Prabu katanya gitu. Gua bilang sama Seneng, tahu-tahuan kamu dikasih tahu, gimana cara ngasih taunya, orang dari tadi nggak kelihatan ngomong, lu akan ngomong pura-pura bego gitu kan. Mana ada yang begituan ngomong, yang ada diem-dieman tapi dikasih tahu gitu kan. Nah, sebutlah sebuah nama. Wah yakin gitu kan, yakin gitu. Terus kan kita di sini tadi peluk-pelukan apa gimana gitu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, yang penting nggak aneh-aneh gitu ya. Itu malam bro, makhluk yang hitam yang tadi habis Isa ngelindungin pondok, ternyata suruhannya bro. Oh, suruhan si prajurit yang tadi tuh? Bukan, si prajurit juga kan suruhan yang sosok tadi. Oh, yang dibilang katanya saudaranya yang Prabu Siliwangi. Jadi gue taunya si makhluk ini datang nih, yang tadinya kelihatannya tinggi gede, ketika ketemu sosok ini dia jadi sama tingginya tuh, sama rata sama tokoh yang dia. Terus dengan gaya hormat yang luar biasa, ya jadi dia duduk sila, gini, kedengeran lah sama gue, lapat-lapat gitu ya. Beliau mengatakan, si makhluk ini bilang, tugas sudah saya jalankan. Dalam artian ini bahasa singkatnya, cucu eyang aman di atas gitu. Kalau gue nggak mungkin lah, kemungkinan besar ini Seneng. Sempat gue liatin, gue perhatiin. Terus itu sampai sekitar 2:30 bro, 2:30 atau jam 3 lah ya, karena kan waktu itu udah ada handphone ya. Jadi kita kayak gue liat handphone itu antara 2:30 atau jam 3 tuh gue perhatiin. Itu suasana di Puncak Salak, kan di depan gua ada tenda bro. Pada saat itu nggak kelihatan, nggak kelihatan bukannya nggak kelihatan siang tadi tenda yang sebelumnya kan ada, ini nggak kelihatan. Jadi di puncak itu seakan-akan gua doang nih berdua mas, sama 4 orang prajurit itu, terus tokoh yang gua bilang tadi, yang kesebutlah pangeran lah ya, atau raden gitu, sama makhluk yang hitam itu. Makhluk yang ketemu baru gede, tapi setelah ketemu beliau ini dia jadi sidajar gitu kan, jadi sama. Iya. Sampai nanti kedengeran lapat-lapat suara ajan awal, karena kan di Sunda tuh ada ajan awal ya. Lapat-lapat tuh dari Puncak Salak kedengeran suara ajan awal. Baru nih, ini kan malam posisi bro, cuman waktu kejadian itu kayaknya dia lembayung ya antara siang dan malam, kayak maghrib lah modelnya. Jadi aneh ya, padahal itu tengah malam menjelang pagi, tapi suasana di atas itu kayak masih ada cahaya.
kayak senja lah posisinya tuh, dari sore mau ke malam. Jadi masih kelihatan, tapi apa ya, penggambarannya nggak ada noise-nya sama sekali. Jadi gimana ya, bersih gitu, kayak yang iya gitu. Begitu kedengaran suara azan awal, pelan-pelan gelap dah. Jadi gelap, bener-bener gelap. Jadi kayak malam. Setelah itu malam, jadi malam lagi, udah tuh. Sosok yang empat prajurit, sosok yang kayak pangeran satu sama sosok yang hitam itu hilang, nggak ada. Tetapi tertinggal suara degung Sundanya. Nah, ini degung Sunda, apakah orang di bawah lagi kawinan, atau ini gue nggak tahu gitu. Secara logika juga akan sampai sih ya Kang ya. Nah itu intinya gue positif thinking aja, karena ini semuanya nggak diganggu. Dan gue berpikir kemungkinan besar karena si Neng datang pagi, bukan datang pagi, jadi istirahat tuh, habis itu ngantuk, kita tidur nyenyak, pagi bangun, itu anak-anak Bandung depan kita pada kaget bro. Karena menurut mereka semalam itu dinginnya nauzubillah min dzalik. Mereka pakai SB aja masih peluk-pelukan bro. Kaget ngeliat kita yang pakaian setengah basah, plesit cuman dipakai buat ngalingin sisi-sisi dinding gubuk dengan matras tanpa selimut. Mereka nanya, iya dong, mereka bingung, bang, lu cewek lu apa bang, bikin bang semalam gitu, kita plesit tembus bang. Gua masih neng ngomong, hangat kok di sini. Mereka tanda kutip kali hangatnya gitu. Oh iyalah, sama hangat gitu, sama hangat, sama si Tete gitu, Mentang-mentang sama cewek. Iya, lu bilang, lo pikiran lo ini depan makam, lo bilang kayak gitu, ini depan keramat semua, jangan aneh-aneh pikiran lo. Gua semalam nggak ngerasa dingin sama sekali, gua nggak tahu kenapa. Ya, kalau gua ceritain ada makhluk itu juga belum tentu mereka percaya kan, lagian masih di puncak. Intinya gua bilang, terserah lo mau mikir apa, yang jelas gua malam nggak kedinginan, nggak ngerasa dingin, nggak ada angin. Sedangkan anak-anak Bandung ini bilang tendanya ketiup angin goyang-goyang, dinginnya nauzubillah min dzalik. Gua masih denger senyum-senyum kan, mereka nggak ngalamin kali ya. Ya iyalah, kalau mereka ngalamin pasti hangat juga. Iya gitu. Udah ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 9. Terus gue masak, selesai masak, siap-siap tuh gue turun. Karena apa? Si Neng hari ini harus sampai Bandung. Ngerinya nggak keburu. Kalau masalah kan kita turun juga lama bro, dari Puncak Salak. Naik Salak sama turun itu waktunya nggak akan jauh beda. Karena apa? Dia terjal bro, kita nggak mungkin bisa cepet turun di Gunung Salak juga. Becek dan licin, batu-batu juga, bahaya. Jadi pergerakan naik sama pergerakan turun itu misalnya naik 8 jam, turunnya 7 jam, 6 jam. Soalnya kita nggak bisa gerak cepet gitu, hanya kebantu gravitasi kita turun kan. Kayak gue bilang, Nenek habis makan kita turun. Udah ada seneng gitu. Usai makan beres ya, gue cuman bawa plastik doang, pakaian basah masukin. Pamit nih gue sama si dari teman-teman dari Bandung. Bangun dulu ya. Oh ya, bang hati-hati gitu kan. Karena dia tahu gue anak Jakarta. Nah hati-hati gitu. Nah lewat gue, cakep ya, senyumnya lebar-lebar gitu kan. Terus dari Puncak ke pos 7, pos 6 gue lupa. Itu gerimis, tahu bro. Gerimis. Terus dari 6 mau ke 5 kabut bro. Buat kita di gunung itu kabut hal yang biasa, hujan hal yang biasa, setan pun hal yang biasa. Karena dimanapun tempat selalu ada yang namanya makhluk halus. Nah iyalah, di sini baru gua kan posisi gua di belakang si Neng ya. Kenapa gua harus di belakang si Neng, bukan di depan si Neng? Kalau gua di depan, gua cuma bisa ngelihat di depan gua. Sementara kalau gua mau ngawasin si Neng, gua harus tengok remote. Tapi kalau Neng di depan gua di belakang dia. Apa yang dia lihat, gua lihat secara logika. Karena sama-sama fokus ke depan. Jadi fungsi pengawasan gua ada. Ada ya. Pas udah kabut turun ini kabut di Salak ini terkenal banget. Halimun.
Ya kabut-kabut juga. Tapi Halimun Salak ini beda. Karena punya karakteristik kalau Halimun Salak ini udah datang, satu, biasanya hampa. Nggak kedengeran suara angin, nggak kedengeran suara hewan. Dan di sekitar kita seperti nggak ada udara. Ini ciri khas dari Halimun Salak yang gue paham. Karena gue ketemu Halimun Salak ini nggak sekali. Gue naik Gunung Salak pertama kali 92 sampai kemarin 2023 itu mungkin ada sekitar 150 kali bro. 150 kali. 150 kali kurang lebih. Dengan izin Allah ya. Ngeri. Dengan izin Allah, demi Allah sekitar 150 kali. Udah kayak jalan ke air aja lu bang. Naik gunung terus naik gunung. Karena di Gunung Salak itu kan tempat pelatihan. Gue kan mentor. Iya. Jadi kalau ngelatih orang setahun itu bisa 4-5 kali hanya untuk ke Gunung Salak. Belum gua guide juga. Jadi yang namanya guide itu profesional. Ketika ada orang minta antar walaupun baru sampai rumah, kalau kita masih kuat kita berangkat lagi bro. Nah ini yang membuat gua akhirnya naik gunung tuh lebih dari mungkin teman-teman yang sekedar pendaki. Kalau gua satu mentor, kedua gua guide. Jadi gua naik gunung itu nggak ngeluarin uang bro, tapi dapat duit. Ketika kita jadi mentor dibayar, ketika kita jadi guide dibayar, makanya bisa bolak-balik naik gunung. Sama Gunung Gede juga ratusan kali juga, karena itu dari posisi gue guide. Hampir semua gunung kenapa gue lebih dari sekali, minimal 10 kali ya gunung-gunung di Jawa itu karena gue guide. Nah ini yang kadang-kadang nggak dipahamin sama penonton. Mereka pikir gue cuma pendaki biasa, enggak bro. Gue tuh mentor sama guide. Jadi naik gunung itu sering banget. Halimun Salak ini pertama kali ngalamin Halimun Salak itu 94 di Kawaratu, 97, 98, 2001, 2004, sama 2009. Ya, ini ketika gue jalan di tengah kabut ini, hati gue langsung gak enak nih ngedek. Sedang sini yang santai nyanyi dia, gue gak enak. Karena gue apal karakteristiknya gue apal. Kok pohon goyang tapi nggak ada angin, ya kan? Kok nggak ada suara gesekan daun gitu kan? Kok nggak ada suara burung? Ini masih jam 10-an loh gitu kan? Gue udah mendek nih gak enak. Tinggal logika gue nih. Ini dari 5 ke 4 berapa jam nih? Karena biasanya akan berpengaruh dengan waktu. Kalau kita udah masuk ke dalam Halimun Salak tadi. Halimun Salak ini kabut, cuman kabutnya beda gitu. Kenapa dia disebut Halimunan lah atau Halimun? Ini ya terkenal lah. Gua rasa orang Gunung Salak tahu lah yang namanya Halimun Salak. Ini kabut beda. Kabut biasa, tapi seperti udah memiliki energi mistis yang kuat sekali. Ketika gua udah paham, anjir, ini Halimun beda nih. Dia lain kabut, dalam hati gue lain kabut, bukan kabut biasa. Benar. Dari 6 ke 5 3 jam. 3 jam. Padahal naik aja cuma sejam. Tetapi sepanjang perjalanan turun ini kita nggak nyasar bro. Enggak diputer enggak. Cuman hanya yang tergolong waktunya jadi lambat gitu. Begitu sampai pos 5 gempor dong. Cine ngomong, Kal, ini apaan sih gitu kan? Kok Neng dari tadi nggak ngerasain angin gitu, nggak gerah, kita nggak gerah, cuman kita nggak ngerasain angin. Kalau dingin iya gitu, tapi angin terus kok pohon-pohon nggak ada yang gerak, kok nggak ada suara burung apa, kayaknya sepi banget. Emang Gunung Salak suka kayak gini ya? Gue senyum-senyum aja. Lu kan Salak gitu loh kan. Begitu dong. Salak gitu loh. Ya mau percaya mau nggak boleh ya. Karena kan nggak setiap orang ya ngalaminnya kayak gini. Kalau masalah nantang-nantang setan demi Allah gue berani. Sumpah waktu gue muda dulu zaman error kesel sedikit sama setan. Setan anjing lu, dasar setan lu. Demi Allah. Cuman semakin tua usia ngapain lah kayak gitu. Dalam arti gini, iya mau percaya mau enggak, ini pengalaman orang. Karena kalau pengalaman orang sama, gampang lah, berarti muka orang sama semua gitu.
Kadang kita keluar dari lubang yang sama aja, dari rahim yang sama. Wajahnya aja beda, suaranya beda, sidik jarinya beda, apalagi pengalamannya kan gitu. Di sini tuh gue ketawa-tawa. Dan si Neng ini pertama kali ngalamin yang namanya halimun salat. Di pos 5 itu ketika kita istirahat, halimun itu hilang bro. Baru tuh terasa angin. Kencang ya. Kencang, terasa lah. Bukan kencang, sejuk lah. Tuh, sekarang ada Kang gitu. Berdiam. Gue masih nggak mau jelasin kalau itu kabut istimewa yang ada di Gunung Salak. Dan kabut ini nggak ada di tempat lain. Hanya ada di Gunung Salak. Ini kabut istimewa gitu. Itu ya ciri khas sendiri ya Gunung Salak. Ya, Gunung Salak ciri khasnya ini. Selesai istirahat karena kita gempor. Jam berapa Kang? Jam 1. Duh, keburu gak ke Bandung kan? Ya mudah-mudahan keburu. Ya jalan tuh 5 ke 4. Ya terlalu jauh gitu bro. 5 ke 4. Jalan. Kira-kira berapa langkah? Nih sudut kiri. Jadi kalau begini ya ada bro. Tapi sudut mata ya. Jadi kayak gini. Gitu. Ngerti gak sih? Sudut gitu. Jadi kalau kita gini gak ada. Tapi kalau kita jalan lagi fokus ke jalur, ini ada kayak tep. Warnanya putih gue betul. Sama sebelah kiri juga dari pohon ke pohon tep. Cuma dari sini doang nih. Gimana sih sudut yang paling dalam nih? Gitu. Sudut pandangan kita. Sudut pandang kita yang paling dalam gitu. Jadi kalau kita lirik gini aja nggak ada dia. Tapi kalau kita lurus lagi ada tuh dia tep. Penasaran dong? Tengok. Giliran lurus lagi. Tep. Gue diem loh. Dia langsung assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, saya ada di sini karena Engkau. Tiada daya dan upaya melainkan karena Engkau. Mohon ampun atas dosa-dosa dan kegelapan yang ada ya Allah. Jika Engkau berkenan untuk mengampuni hamba. Yang jelas saya ridho ya Allah. Saya ridho dengan segala takdir dan ketentuan. Selawat ke tahan napas. Gue tarik napas, gue tahan, gue isi sama selawat. Gak bisa gue baca salawatnya ya, soalnya ijazah kalau dibaca. Ntar orang ke ijazah semua, kasihan gitu. Tak, isi sama selawat, buang. Ambil jalan tuh. Jalan. Itu tetap masih kayak gitu bro. Tep. Sampai suatu titik dengan izin Allah, gua nengok, kelihatan monyet bro. Monyet, tapi kayak orang. Cuman bulunya putih full. Anjing merinding. Monyet, penampilannya monyet tapi tubuhnya orang gitu. Ngerti gak sih? Iya. Tubuh manusia, cuman tampilan dia monyet, bulu full bulu. Muka juga muka monyet, tapi badan orang. Udah kayak ini kalau di bawah wayangan kayak Hanoman ya. Kayak gitu enggak? Bisa jadi. Hanoman. Itu kiri kanan. Dengan izin Allah juga. Akhirnya nggak pakai lagi sudut ini nih. Nggak lagi sudut mata lagi. Gue nggak tahu gimana prosesnya karena gue nggak bisa yang namanya buka tutup mata batin. Itu semua dengan izin Allah, terbuka atau tertutup semua dengan izin Allah, atas kuasa Allah dan atas kehendak Allah. Gue sama sekali nggak tahu gimana caranya buka tutupnya. Jadi ketika ini udah tek, itu jelas yang gue bilang tadi kan. Udah tuh dia lompat-lompat. Yang tadinya di kiri kanan ini udah nggak lagi bro. Di depan, di atas, tapi Enggak, cuman gue merinding karena energi yang dihasilkannya itu lu kayak deket ini lah ya. Ini kan ada nih listrik nih ya, kayak ada resonansi energi ya. Ini gue dot gitu loh. Gue agak kayak nyaman cuman ya udahlah yang penting agak. Terus jalan. Nah kali ini waktu normal bro. Dari 5 ke 4 itu sekitar setengah jam tembus gue. Itu sampai di 4 ternyata dia nggak 1 bro, nggak 2 kan tadinya gue cuma ngeliat 2 ya, kiri kanan. Jadi yang di depan gue ini di atas itu aja tuh. Ternyata begitu gue sampai di pos 4 banyak bro. Cuman yang putih cuma 3 atau 2 lah. Yang lainnya hitam. Kerah ya, kerah semua. Tapi badan manusia, hanya tampilan dia kerah. Berburu. Di sini gue langsung sila. Bukannya so jago ya. Masalah mati urusan Allah bro. Hidup mati, yang namanya mati itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Siapapun makhluk yang dikehendaki Allah untuk mati, mau dia sak mandraguna, bisa nangkap petir, bisa jinakin nuklir, waktunya mati dia mati.
Gue prinsip di mana-mana. Tidak ada satu kematian pun terjadi tanpa izin Allah. Jadi ketika itu gue udah, karena hawanya udah gak enak banget, gue bilang, kalau emang ada apa-apa di sini terserah. Gue langsung ngomong, Assalamualaikum Eyang. Gue nggak tahu nih siapa. Assalamualaikum Eyang. Karena gue sopan aja. Kenapa sih? Kita nih jadi manusia sopan aja. Apa susahnya sih? Mendingan kita sopan lah daripada gaya-gayaan gitu. Kecuali udah kepepet, memang harus nyabut bedok, ngebacok, lain cerita. Karena udah kepepet. Kalau memang masih bisa, Assalamualaikum Eyang. Eyang siapa? Mohon maaf, cucu nggak ngerti. Apa susahnya kalau buat gue gitu kan? Walaupun mereka itu mungkin nggak semua orang bisa ngeliat gitu kan. Udah gue bilang Assalamualaikum Eyang siapa? Nah, mereka nggak ada yang jawab. Karena dalam hati kecil gue mengatakan yang ditampilkan aja tuh ke monyet. Cuman mah wujud aslinya bukan monyet gitu. Jadi waktu itu gue mengatakan di hati gue, mereka menunjukkan bentuk monyet dengan manusia itu sebenarnya ciloka buat gue. Kenapa gue dikasih lihat monyet? Mungkin kelakuan gue masih kayak monyet bro, gitu ya. Jadi kelihatan lah gue sama mereka. Gue ngeliat mereka jadinya monyet gitu kan. Ada monyet putih, ada monyet hitam. Waktu itu gue ada yang ngasih tau kayak gitu. Itu mah kelakuan mana? Monyet. Dalam artian gini, gue tuh belum cerewet, belum ada ketok palu. Walaupun gue gak serumah sama istri gue, tapi status gue masih suami orang. Kenapa lu jalan sama gadis yang jelas-jelas gadis ini cucu gue kayak besar. Terus di cemil-cemil pula gitu kan. Dalam arti gini, nangis tuh waktu itu gue. Oh jadi gue tuh monyet mas. Ada gambaran monyet putih sama monyet gitu. Gue ingat pesan-pesan si Abah semua. Kamu jangan bangga kalau lagi jigir ketemu mau. Kamu jangan bangga lagi jigir ketemu. Itu mah kamu, gambaran sifat kamu. Bukannya ada Hodam Prabu Siliwangi katanya. Mau bukan, itu sifat kamu. Kalau benar-benar Prabu Siliwangi yang datang bukan mau. Ya beliau datang dalam wujud aslinya. Dalam energi yang ditinggalkan, dalam nur yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi itu bukan mau. Tapi kalau kamu jigir masih ketemu mau gak sifat kamu? Mau. Masih suka makan orang, makan tetangga, makan anak gadis orang, makan bini orang, makan rezeki dari mana-mana, itu mau. Lah, keingetan tewasan Allah, nangis gue. Hati gue masih kerak gitu. Karena yang gue lihat kerak kan. Gue diam. Gue inget status gue. Ya gue bukan duda. Proses. Baru proses mau cerai. Masih haknya istri. Begitu juga istri gue masih hak gue. Karena belum ada kepatok palu, belum ada tangan. Tapi gue udah pacaran. Walaupun status gue sudah tidak serumah, sudah tidak berhubungan intim, pokoknya sudah tidak ada dalam kondisi suami istri, udah nggak ada. Tapi tetap di hadapan Allah selama belum ketuk palu, gue tes suami orang. Kaget gue ngeliat gambaran itu, gue agak sedih tuh, gue nangis, inget pesen si Abah, karena guru gue itu kakeknya si Neng juga, tapi adiknya masih kerabat sama kakeknya si Neng. Ini adik bungsunya dari kakeknya si Neng, itu si Abah ya. Ingat gue, aduh gak enak lah, mana dia cucunya juga gitu. Gitu. Turun tuh dari pos 4 ketiga gantian, bukan gua, Neng, sama kerak putih sama kerak hitam. Jadi kita sama-sama dikasih lihat kerak, berarti kelakuan kita masih kayak kerak berdua. Neng ini udah tahu gua belum duda, tapi kenapa mau sama gua. Jadi dikasih gambar. Dan Neng pun kagak takut bro. Dia coba lihat, Kang, lihat nggak? Itu di depan kita monyet putih gitu kan. Biarin, itu mah kita sendiri. Sampai ke pos 3 tuh normal. Udah jam, kalau nggak salah jam 3. Babat lagi sampai ke hutan damar sekitar jam 4. Gempor bro. Rahat kita. Di hutan damar ini waktu awal itu kan ramai ya. Suara perempuan terutama paling ramai. Suara perempuan lagi pada bergibah dengan bahasa Sunda.
Ya karena mungkin di Bogor ya, wajar ya pakai bahasa Sunda. Iya. Cidahu Cinlati kan Sukabumi. Di situ kita istirahat sampai maghrib bro, karena emang capek banget. Itu nyenyak bro, cuman matras kan satu, karena yang satu udah kita kembaliin ke anak mana. Jadi matras itu kegelar satu. Tiduran dah tuh di atas matras, dempet-dempetan bro. Niatnya cuman mau ngelurusin kaki. Selanggiran. Yes, tidurnya nyenyak. Saking capeknya ya. Saking capeknya bangun-bangun habis maghrib. Jeneng bingung, kamu gimana? Harus sampai Bandung, pokoknya malam ini juga harus sampai Bandung, soalnya besok nanti kerja. Ah udah, gimana Allah kersane Gusti lah, neng. Serius gitu, akang teh bingung kalau diginiin. Udah tenang aja, pokoknya diantar sampai Bandung, gimana caranya? Tenang udah kamu, gak usah banyak pikiran. Udah bangun, kita bikin kopi apa teh sama mie instan tuh. Karena kan kita bawa kompor, bawa es. Kebetulan air deket mie bocor kan, ambil masak. Kalau kemarin kan suara dong bro ya. Itu gue inget, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak tuh, namanya pohon randu ada 3. Randu alas, mau segede-gede gaban tuh. Ada 3 biji tuh. Itu pertama asal suara dari situ tuh. Lama kelamaan bro, banyak banget bro. Cuman alhamdulillah itu nggak ada yang menyeramkan bro. Apa yang lu lihat bang pas waktu itu? Gadis-gadis itu, gadis-gadis Gunung Salak. Ya kalau kita sebutnya mungkin kunti lah, apa peri gitu. Cuman penampilan mereka tuh pakai kain yang segini loh. Kain yang buat sampai nutupin dada sampai ke bawah gitu loh. Tapi nggak pakai terus aja, nggak cuman gitu aja. Itu banyak banget bro. Nggak tau lah ada berapa bulu, ada berapa belas apa berapa bulu gua nggak tau lah. Cuman ya itu, mereka tuh cuman ketawa-tawa ngeliatin kita gitu kan, keliling-keliling. Gua mana? Ya nggak merinding, cuman gimana ya? Kayak orang lu tuh disiram gimana sih? Ini cuman Diem. iya dia mau ya pengen ya. Dibilang takut, gua rasa gua takut. Dibilang berani, gua juga nggak ngerti karena posisi kita kayak orang kesirap gimana sih? Jadi kejadian itu kayaknya cepet banget berlalu gitu. Habis itu sadar ternyata ada sekitar setengah jam tuh, sampai setengah 7 tuh bro. Atau sampai jam 7 lah kurang lebih. Langsung begitu sadar baru tuh, aneh nih. Atau udah beresin kata Sineng itu, beresin. Buru-buru kita turun tuh ke aspal, udah jalan kaki. Udah aspal yang jalan itu nggak lah, panjangnya langsung kenang. Endingnya bahagia banget ya lu bang. Tuh sampai kita ke Cimelati, alhamdulillah wa syukurillah. Mobil Sukabumi Bogor masih ada. Akhirnya kita putusin kalau kita ke Sukabumi gambling bro. Mobil ke Bandung dari terminal mikir kita ada nggak. Tapi kalau di puncak kemungkinan besar doi atau satu lagi apa yang warna hijau tuh Jakarta Garut masih. Dan satu lagi 2000 Tasik. Yang khusus Garut apa sih warnanya yang hijau? Rahayu. Bukan. Pokoknya 2 bis ini dia 24 jam kan. Akhirnya kita nggak mau gambling, kita nggak ke Sukabumi tuh, kita putuskan untuk ke Ciawi. Nah singkat kata sampai Ciawi, terus di Ciawi nggak tahu nunggu berapa jam, naik mobil ke Bandung. Intinya gue sampai Bandung itu jam 4 pagi, sampai ke kosan Sineng. Dah gue tidur di kosan Sineng sampai besok pagi. Dia kerja, gue masih di kosan dia pulang kerja, kita bahas tuh, baru disebut sama Sineng. Itu namanya dia sebutnya yang Tunggul Manik kalau nggak salah ya, apa siapa gitu. Itu memang masih kerabatnya yang Prabu. Sineng cerita lah, gue nggak tahu benar apa enggaknya karena gue nggak ngerti sejarahnya. Oh gitu Neng, pantesan awalnya tuh apa, ketika di puncak Salak kayaknya penghuni Salak minggir semua bro, ada dia gitu. Iya kayaknya minggir semua, sampai cuaca tuh yang malam gelap gitu tuh bisa jadi remang-remang ya. Kayak udah selesai ngebahas itu, gue nginep semalam lagi nih, gak usah banyak cerita di sini ya, ini rahasia gitu. Iya. Besok pagi gue pulang ke Jakarta. Kayak gitu lah bro cerita gue di Gunung Salak sama Sineng. Lebih kurangnya gue mohon maaf karena tidak semua bisa teringat dengan jelas. Oke, makasih banget nih Bang Arya udah ceritain tentang pengalamannya di Gunung Salak yang ternyata gue baru tahu. Bang Arya ini udah 100
ratusan lah ya naik Gunung Salak ini, dan itu sebuah pencapaian yang menurut gua gokil sih Bang gitu kan. Di samping lu leader juga, terus tadi mentor, guide gitu kan. Dari 92 bro. Dari 92 loh, kalian bayangin. Sampai kemarin terakhir tahu 2000 Kemarin sama ini istri gue yang sekarang. Baru kemarin 2023 ini. Itu pun gue gak kasih tenda dia. Itu tanya orangnya masih hidup, emang gue kasih tenda? Kagak, gue yang video gue gak kasih tenda. Wih. Kalau misalkan zaman sekarang nih Kang ya, biasanya kan tahu kan zaman sekarang cewek-cewek kan istilahnya apa ya? Gak mau susah gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah bawa tenda. Kalau naik sama gue harus susah, soalnya gue didik bro. Iya. Untuk hidup di alam itu kan. Iya. Dan nanti lu juga rasain tuh kalau misalkan lu pengen sendiri, lu udah iya. Kalau ada apa-apa ada ilmunya udah. Dan tadi sempat gua ini juga Kang dibuat agak merinding itu ketika ya melihat sosok yang memang menjadi penghuni di Gunung Salak yang kayak yang pakaiannya kayak kayak besar kerajaan. Nah, itu kan lu posisinya juga dekat berkaitan nama makam Salah. Nah teman-teman, mungkin untuk edisi podcast dari Tiludur Nursery dicukupkan sekian. Buat kalian nih para teman-teman yang ingin share cerita horornya ataupun apa istilahnya ingin tempat angker di daerah kalian khususnya di Jawa Barat, bisa disatroni oleh kami, bisa di DM ke DM-nya Tiludur Misteri. Teman-teman dari Tiludur Misteri, jangan kemana-mana, tetap di Tiludur Misteri.